kita mengenai konseptual kontrak pemerintah, 5 ragam dan kajian keputusan, mungkin kajian keputusan yang hubungannya dengan pengadilannya, dan UGM. Ya. Bapak Ibu yang hormati, peserta hari ini sudah 120-an ya, dengan peserta dari kementerian, dari pemerintah daerah, dari penyedia, ya ini banyak juga dari para inspektorat yang ikut. Demikian Pak Riko, acara ini kami berikan kepada Bapak presentasi sekitar 50 menit, nanti tanya jawab 40 menit sehingga kita bisa menghabiskan waktu 1,5 jam. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menggunakan resen ya, silakan melakukan resen. Berikutnya Bapak Ibu yang ingin mencetak sertifikat silakan absensi ya, melakukan absensi. Jangan lupa mengisi daftar absensi dan mungkin ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Silakan dijawab dan mudah-mudahan dengan itu Bapak akan bisa menulis sertifikat. Demikian pada yang terhormat Bapak Riko Andi Wibowo, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Pak Muji Santosa, dan juga Pak Muhlis ya. Dan tentunya yang kami banggakan, yang saya banggakan, Bapak Ibu partisipan dalam event ini. Nah, ini saya kasih judul, Bapak Ibu, saya Riko Andi Wibowo ya, saya dosen dengan minat riset kontrak pemerintah dan pencegahan patologi birokrasi di UGM. Nah, saya diundang, di-invite oleh Pak Muji untuk sharing tentang buku saya ya, yang saya tulis dengan beberapa kawan di sini, baik kolaborasi antara praktisi, akademisi, dan birokrat. Ya. Birokrat di ASN, di Kementerian Bappenas, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pertahanan, dan segala macam. Tetapi tentunya saya nggak bisa cerita satu buku keseluruhan karena waktunya terbatas, dan kemudian juga untuk memastikan agar diskusi kita bisa lebih fokus gitu ya. Jadi saya fokus kepada bab 1 dari buku tersebut. Saya kasih judul, tulisan ini atau presentasi ini saya beri judul mengkonseptualisasikan kontrak pemerintah. Saya berikan 5 ragam ya, hasil konseptualisasi itu, dan kemudian kita akan diskusikan kajian putusan peradilan. Walaupun nanti porsinya mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya pikir menarik untuk didiskusikan. Jadi supaya tidak konseptual saja, tapi juga ada yang praktikal gitu ya, harapannya seperti itu. Nah, karena saya harus bilang bahwa saya adalah akademisi, gitu ya, saya peneliti. Jadi yang saya cermati itu adalah ibaratnya puzzle gitu ya, mozaik yang pecah ini, kemudian saya mau lihat dari zoom out dari helikopter view gitu, dari atas, untuk melihat mozaik-mozaik yang berserakan ini bagaimana caranya menghubungkan ketertarikan saya pada hal tersebut. Nah, sehingga tapi saya juga tetap coba untuk mendiskusikan hal yang praktikal agar bisa pas juga dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya saya menawarkan ya 3 hal yang jadi esensi atau titik tekan dari pertemuan kita ini. Pertama, saya ingin sharing kegelisahan dulu mengenai aneka regulasi yang berserakan mengenai kontrak pemerintah. Ya. Dan itu salah satunya kemudian juga menyebabkan simpang siur, misalkan antara konsep lelang dengan tender misalnya. Di beberapa regulasi, kadang-kadang di PBJ sudah oke gitu, konsisten penggunaan bahasanya tender atau pengadaan. Tapi
di regulasi yang lain ketemu juga ada yang harusnya masuknya pengadaan, tapi kemudian atau judulnya adalah pengadaan di awal di pasal berapa, nanti di pasal yang selanjutnya dia menggunakan lagi kata lelang, dan itu membingungkan gitu. Itu yang saya pengen sharing dulu, kegelisahan yang pertama. Yang kedua, menawarkan konsep. Nah, karena tadi saya coba melihat dari helikopter view, saya pasti punya kelemahan. Kelemahan saya pasti saya tidak sejago Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menghadapi, menangani urusan pengadaan secara praktikal daily life itu setiap hari. Tapi karena saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang agak jauh, jaga jarak gitu ya, dan kemudian berusaha melihat hal-hal yang besar, petanya bagaimana gitu. Mungkin saya bisa menolong dalam konteks menawarkan konsep, ya, gimana untuk menjelaskan makna kontrak pemerintah ini bagaimana sebenarnya. Sistematisasi atau kategorisasi apa saja yang bisa kita lakukan. Di sini nanti saya punya 5 setidak-tidaknya hingga 6 itu ragam kontrak pemerintah. Tapi saya katakan nanti di ending sesi bahwa list ini bukan list yang mati, karena saya ternyata udah punya list yang lain, ada bisa jadi 7, bisa jadi 8, ada beberapa contoh lagi yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini penting buat praktisi juga untuk mencermati hal ini gitu. Nah, kenapa ini juga penting buat pembentuk regulasi untuk mencermati hal ini. Saya berargumen bahwa kalau konsepnya itu tidak jelas atau keliru gitu ya, atau kabur gitu, maka regulasinya akan keliru atau kabur juga. Jadi, konsep itu adalah hal yang membentuk regulasi. Sebelum regulasi dibentuk, harusnya konsepnya jelas dulu. Nah, kalau misalkan konsepnya kabur, maka regulasinya akan kabur. Kalau regulasinya kabur, maka implementasi di lapangan pasti akan lebih kacau. Pasti. Jadi belum pernah, regulasi bukan segalanya, ada aneka hal yang bisa diselesaikan dengan regulasi, tapi regulasi ada sebagian hal juga yang tidak bisa diselesaikan sama regulasi, itu sependapat gitu ya. Nah, saya pikir itu hal yang relatif diterima secara jamak gitu. Tetapi ada juga hal yang bisa kita garis bawahi. Kalau regulasinya kacau, maka orang atau pembaca atau adresat maksudnya tujuan dari implementator yang dituju oleh regulasi tersebut juga akan bingung. Kalau bingung, pasti implementasinya akan kacau. Nah, jadi ini mozaik inilah yang kemudian mau saya permisi sekali untuk mendiskusikan gitu ya, untuk sharing insight. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini yang tadi yang konteksnya yang tadi saya katakan ya. Saya diminta untuk menjelaskan buku ini gitu ya. Terbitnya baru akhir tahun lalu gitu ya. Nah, tidak akan bisa semuanya saya jelaskan, tetapi saya akan fokus atau saya emphasize pada bab satunya. Karena itu yang menjelaskan tentang konsep. Nah, untuk mengawali, saya permisi untuk membawa sedikit ke hal-hal atau berita-berita berikut. Misalkan ada berita beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu sebenarnya ya, tentang lelang frekuensi 5G, 5G. Gitu. Atau tentang lelang dari blok migas. Ya kan? Pertanyaan besar yang ada dalam kepala saya itu adalah bagaimana caranya kita menghubungkan kejadian ini dengan pengadaan. Apa saja korelasinya? Apa saja batasan dari apakah mereka berhubungan? Satu, kalau misalkan mereka berhubungan, apa titik putusnya? Apakah tidak bagian mana yang mereka tidak berhubungan dan bagian mana yang itu tidak berhubungan? Dan ini menarik karena memang sudah tepat nih berita ini karena menggunakan bahasa lelang dan bukan bahasa pengadaan misalnya.
Jadi pertanyaannya kemudian adalah kapan sesuatu disebut lelang dan kapan sesuatu itu secara konseptual tepat untuk dikatakan sebagai pengadaan. Kan? Karena di Indonesia masih terdapat aneka pihak yang menganggap lelang dan tender adalah sinonim. Gitu. Dan itu adalah bukan kesalahannya aneka pihak ini, bukan kesalahannya Bapak Ibu ini tentunya. Gitu. Karena ternyata setelah ditelusuri, ada juga regulasi-regulasi yang tampaknya tidak konsisten, bahkan di ayat atau pasal yang berdekatan. Jadi pasalnya bilang pengadaan di awal, tapi kemudian di pasal selanjutnya bilangnya lelang. Jadi wajar dong kalau orang bingung. Nah ini sudah oke gitu ya, lelang untuk pembahasannya gitu ya. Dua contoh ini tentang frekuensi 5G ataukah migas ini, hemat saya udah pas gitu ya. Nah untuk menambah keragaman informasi mungkin ya, saya juga permisi kalau ini kan konteksnya di Indonesia nih contohnya ya. Kalau di luar negeri lelangnya malah aneh-aneh lagi. Gitu. Misalkan lelang izin untuk lokalisasi. Wah, ada itu Pak, betul. Lelang izin untuk lokalisasi itu ada. Di Belanda ketemu, jadi ada red district itu slotnya terbatas, mereka lokalisasi legal gitu ya, tetapi harus dikendalikan. Filosofinya mereka seperti itu. Nah, untuk masuk ke untuk mendapatkan izin membuka lokalisasi di red light itu harus ada lelangnya. Atau lelang untuk izin penjualan marijuana, ya, cimeng ya. Atau lelang izin untuk tempat perjudian. Jadi sama hal-hal seperti ini mereka anggap mereka negara liberal gitu. Itu adalah hal yang diperbolehkan, tetapi mereka mau kendalikan. Boleh, tapi mereka coba kendalikan. Nah, jadi itu. Nah, hal ini kemudian membawa keragaman informasi ini membawa saya untuk mengusulkan tawaran konseptual. Apa yang saya maksud dengan hal ini? Nah, tawaran konsep saya adalah pertama, mungkin nama yang paling nyaman untuk menjelaskan fenomena ini secara keseluruhan itu adalah menggunakan frase kontrak pemerintah. Kontrak pemerintah itu kemudian saya usulkan untuk mendapatkan definisi sebagai kontrak yang dilakukan oleh pejabat badan publik, ya, pasti dilakukannya sama pejabat badan publik, berdasarkan kewenangan dan batasan hukum publik. Dengan siapa? Nah, dengan pihak di luar dari badan publik tersebut, yang lazimnya adalah swasta. Nah, ada dua hal yang bisa kita garis bawahi gitu ya, satu warna biru, yang satu warna kuning gitu. Kalau yang warna biru itu berarti kaitannya adalah dengan yang ini. Warna biru kata kontrak ini berarti kaitannya sama isu hukum privat, yaitu mengindikasikan luaran formil semacam dokumen kontrak gitu ya. Sedangkan kalau yang kuning itu isunya adalah isu yang terkait dengan hukum publik, yaitu terletak pada isu wewenang atau kewenangan, gitu ya. Yaitu salah satu subjek yang berkontrak pasti adalah pejabat suatu badan publik sebagai representasi badan publik. Jadi nggak mungkin badan publik yang berkontrak. Nah, dia pasti yang tekan kontrak adalah pejabatnya, representasinya, gitu kan, dan itu harus pihak yang berwenang, pejabat yang berwenang. Yang ini kayak saya pikir kita bukan hal yang unik atau khas gitu ya. Hanya ini semacam penegasan gitu ya. Bagaimana caranya kita menjelaskan atau mengkonseptualisasikan itu. Kenapa saya katakan lazimnya adalah swasta, gitu ya, di sini untuk kalimat yang terakhir, karena nanti saya juga mau argue bahwa penugasan BUMN, gitu ya, penugasan pemerintah kepada BUMN itu masuk kontrak pemerintah atau bukan? Misalkan kayak bangun IKN, ya, ibu kota negara baru, itu kan salah satu skemanya ada 3 skema, pengadaan, KPBU, dan penugasan BUMN. Nah itu gimana? Nah itu nanti yang akan kita coba masukkan.
Atau misalkan seperti pembangunan jalan tol lintas Sumatera yang ditugaskan Hutama Karya. Gimana tuh? Itu yang kemudian makanya saya menggunakan kata lazimnya adalah swasta. Saya jelaskan detail di buku tersebut. Nah, tahapan selanjutnya yang kemudian saya sampaikan setelah saya menawarkan definisi itu adalah membagi dua jenis besar ragam kontrak pemerintah. Jadi kontrak pemerintah itu ibaratnya adalah payungnya yang besar gitu ya. Nah, payung ini kemudian sebaiknya kita klasifikasikan ke dalam dua ragam besar. Yang pertama adalah ragam pengadaan atau procurement atau tender gitu ya. Yang kedua adalah ragam lelang. Nanti di slide selanjutnya kita akan turunkan lagi bahwa pengadaan ternyata ada aneka jenis, lelang itu ternyata ada 3 jenis tidak-tidaknya yang saya temukan. Nah, maka menjadi penting itu untuk menjelaskan kapan sesuatu disebut pengadaan dan kapan sesuatu disebut lelang. Tawaran konsep saya itu adalah kita menyebut sesuatu sebagai pengadaan kalau proses tersebut digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Ini clear ya. Tetapi kemudian yang lanjutannya yang menjadi penting untuk dikasih highlight kuning, saya kasih di slide itu. Karena prosesnya adalah untuk mendapatkan barang atau jasa, maka pemerintah oleh karenanya mengeluarkan uang. Uang di sini bisa saya artikan uang dalam arti uang beneran gitu ya, atau misalkan saya bisa kasih tambahan atau bisa dimaknai sebagai resources atau sumber daya untuk mendapatkannya. Nah, pada pengadaan, penawar terbaik memang kadang diartikan secara sederhana sebagai penawaran terendah, gitu ya. Tapi ini sudah dimaknai dengan apa yang disebut sebagai MIT, gitu ya. Kalau teman-teman di Uni Eropa tuh bilangnya MIT, most economically advantageous tender. Ya, penawaran yang paling logis, gitulah, paling menguntungkan, ibaratnya gitu. Itu yang pertama, kan. Nah, lelang bagaimana? Lelang itu seharusnya dimaknai sebagai proses untuk menghapus atau menjual benda milik negara, gitu ya, atau proses untuk di mana pemerintah untuk mendapatkan uang dari kegiatan ini. Jadi kalau yang satunya mengeluarkan uang, yang satunya mendapatkan masukan. Nah, sehingga logisnya diartikan penawar terbaik diartikan sebagai penawar yang paling menguntungkan, juga penawar yang paling tinggi dalam konteksnya itu. Ini logika lelang ini sudah ada dalam misalkan pelepasan aset BUMN misalkan. Itu sudah jelas clear gitu. Tetapi yang juga penting adalah yang suka dilupakan orang adalah lelang yang versi 2 dan versi 3, nanti ada versi 3 saja. Versi 2 itu adalah lelang yang dapat berlaku untuk kegiatan ya, yang mana negara itu mengatur aset publik dengan cara memberikan konsesi. Ngatur aset publik itu gimana? Ya tadi, misalkan ini. Ya, negara dalam konteks atau pemerintah dalam konteks penguasa common goods gitu ya, barang-barang publik, maka dia berhak mengatur tentang frekuensi publik. Dia berhak mengatur tentang sumber daya alam yang mau dikelola. Ini harusnya masuknya lelang. Kenapa? Ya tadi. Karena mereka, Telkomsel, Smartfren itu bayar kepada pemerintah. Jadi pemerintah dapat masukan dari situ. Kalau yang di sini gitu ya, ini ada tulisannya, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Ada bonus tanda tangan mencapai 21 juta. Jadi begitu teken kontrak, pemerintah dapat pemasukan. Begitu teken kontrak, pemerintah dapat masukan. Jadi titik tekannya adalah pada pendapatan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya,
pembagian konseptual ini yang kemudian saya permisi untuk coba klasifikasikan atau coba misahkan gitu, supaya navigasi kita dalam pengaturan itu nyaman ke depannya. Nah, kemudian setelah saya coba untuk udah bikin payung besarnya dengan nama kontrak pemerintah, kemudian melakukan pengklasifikasian yang ini tender dan ini lelang gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menjelaskan mana yang sama dari dua kamar ini, mana yang sama, apa saja yang sama, apa saja yang berbeda. Nah, ini adalah yang coba saya jelaskan dalam dua slide setelah ini. Yang sama, hemat saya, antara keduanya, nanti Bapak Ibu juga bisa berkenan memberikan pandangan, feel free gitu ya, untuk mengkritisi atau memberikan pandangan yang lain. Hemat saya, keduanya tentu saja sama-sama dalam payung hukum atau payung besar bernama kontrak pemerintah. Kesamaan yang kedua adalah pemerintah atau badan publik sama-sama berkewajiban untuk memilih mitra yang paling menguntungkan bagi rakyat selaku pembayar pajak. Nah, berarti kalau kayak gini, ASN, Bapak Ibu selaku praktisi atau selaku ASN itu sama-sama diwajibkan untuk mengindahkan asas-asas hukum publik. Kecermatan, kehati-hatian, nanti transparansi, dan segala macam. Nah, ada kesamaan konseptual yang terakhir, hemat saya, itu adalah sama-sama bersifat, ini yang penting, scarcity, atau langka. Maksudnya gimana kok sama-sama bersifat scarcity? Maksudnya adalah, kenapa disebut langka, ya, baik kontrak tender ataupun kontrak lelang, itu sama-sama langka, karena jumlah kesempatan pihak yang berkontrak, yang ingin berkontrak dengan pemerintah, itu jauh lebih sedikit daripada pihak yang ingin mendapatkan kontrak tersebut. Jadi antara kontrak yang tersedia dengan orang yang mau mengakses mendapatkan kontrak tersebut pasti tidak imbang. Pasti yang kontraknya pasti jauh lebih sedikit. Lazimnya, ya, lazimnya. Tidak pasti tapi lazimnya lebih sedikit. Sehingga ada kelangkaan. Nah, karena ada kelangkaan, maka harus ada alasan yang kuat kenapa pemerintah memilih bermitra atau memberikan kontrak ini kepada si X gitu, dan bukan si Y atau si Z. Harus ada alasan. Nah, karena alasan itu, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa legitimasi itu terjadi? Pemerintah dapat legitimate untuk mengasihkan kontrak ini kepada X dan bukan Y atau bukan Z. Gitu. Nah, alasan itu bisa terjadi apabila ada kompetisi. Nah, ada kompetisi yang adil. Nah, kompetisi yang adil inilah ya, yang kemudian bisa terwujud jika mengindahkan asas-asas hukum publik seperti transparansi, perlakuan yang sama, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian, konsep inilah yang kemudian menyatukan, ya kan, menyatukan antara kamar ini dengan kamar ini, kamar tender dengan kamar lelang. Gitu. Konsep ini pula lah, kesamaan ini pula lah yang tampaknya atau yang patut diduga membuat orang bingung, sehingga kadang-kadang mensinonimkan antara tender dengan lelang. Bahkan bukan hanya orang, tapi maksudnya bahkan pembentuk regulasi juga kadang tidak cermat untuk membagi kamar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau ini slide nomor 7 itu bicara tentang kesamaan konseptual, maka izinkan saya untuk menjelaskan perbedaan konseptualnya. Kan? Pertanyaannya kemudian adalah, pasti harus ada bedanya dong. Kalau tidak ada bedanya, kenapa harus dibikin 2 kamar? Kan gitu. Jadi kan, nah perbedaan konseptualnya apa? Hemat saya, perbedaan konseptualnya terletak pada orientasi. Jadi pada tender, badan publik berorientasi untuk meminimalisir pengeluaran. Pengeluaran bisa saja besar, asalkan sebanding dengan kemanfaatan yang diberikan. Tapi pada lelang, badan publik berorientasi untuk memaksimalkan pendapat.
Jadi yang satu untuk meminimalisir, yang satu untuk memaksimalkan. Nah ini tadi ya yang menjadi hemat saya menjadi isu jangkar gitu, sebelum kita beralih ke isu yang lebih spesifik. Bapak Ibu sekalian, setelah menjelaskan hal tersebut, maka saya masuk ke isu tendernya dulu, ya kan? Ya kan, setelah tadi kita jelaskan ada 2 kamar, ada persamaan dan perbedaannya, gitu ya. Sekarang saya permisi untuk fokus ke bagian tender dulu. Ketika fokus ke bagian tender, ini usul saya adalah tender ini ada 2 klasifikasi besar. Setidaknya sampai dengan sekarang ya, yang saya berhasil cermati. Kita perlu mengerucutkan lagi dalam 2 klasifikasi besar. Yang pertama yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua itu adalah KPBU. Dua-duanya menurut saya masuk klasifikasi tender. Kenapa? Karena baik di PBJP ataupun di KPBU, badan publik sama-sama keluar uang atau resources untuk mendapatkan sesuatu. Sama ya. Sama-sama keluar uang untuk mendapatkan sesuatu. Memang ya antara PBJP dan KPBU walaupun sama-sama masuk ke tender, memang kita menyadari ada perbedaan teknis, ya kan? Sebagai berikut. Jadi pada sekitar 7 perbedaan teknisnya ya, isunya yang bisa kita bedakan. Gitu. Tetapi menurut saya dia tetap masuk ke sama nomenklaturnya ke tender. Gitu. Apa saja perbedaan teknisnya, Bapak Ibu sekalian? Ini mungkin menjadi isu yang relatif kekinian gitu ya, sehingga mungkin perlu menarik untuk dielaborasi. Bagaimana caranya kita membedakan PBJ dan KPBU. Ada 7 setidak-tidaknya yang saya coba petakan gitu ya, bagaimana caranya kita membagi ini. Yang pertama tentu lingkupnya dulu. Di PBJ seperti bagaimana yang saya yakini udah Bapak Ibu master semua lah di situ ya. PBJ isunya adalah lingkupnya adalah konstruksi, tapi juga barang, konsultansi dan jasa lainnya. No doubt ya, tidak ada keraguan tentang hal ini. Nah, tapi kalau di KPBU, itu hanya konstruksi saja. Itu pun nggak sembarang konstruksi. Harus yang mega, harus yang raksasa. Nah, dalam terminologi infrastruktur. Ya. Makanya biasanya proyek strategis nasional lah. Untuk mengenai lingkupnya. Mengenai sumber dananya, kalau PBJ bisa dikatakan sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah. Makanya dianggap sebagai government spending, ya, pengeluaran pemerintah. Nah, anggaran pemerintah tentu saja dia bisa menggunakan berdasar dari loan gitu ya, pinjaman dari ADB kah, Asian Development Bank atau dari World Bank atau dari manapun gitu ya. Tetapi kan itu bisa kita katakan sebagai hutangnya pemerintah dan oleh karenanya bisa dianggap sebagai bagian dari belanja pemerintah. Sedangkan kalau KPBU, dananya bukan dari pemerintah, mayoritas malahan. Jadi pemerintah bisa saja mengeluarkan dana, boleh mengeluarkan dana, tapi biasanya nggak besar. Kalaupun pemerintah keluar, sifatnya memang patungan karena mayoritasnya dari si swasta. Apa yang disebut sebagai private equity gitu ya. Jadi memastikan ekuitas duitnya swasta itu diinjek untuk suatu proyek publik, gitu. Private equity. Insentif pemerintah. Ya di PBJ tidak dikenal adanya konsep pemberian insentif, misalkan insentif fiskal atau potongan pajak, penyediaan tanah dan segala macamnya. Enggak, clearnya tanah sudah harus clear, gitu ya kan. Kalau misalkan mau bangun konstruksi, tanahnya udah harus clear, pasti itu diasumsikan dari tanah badan publik itu sendiri. Tapi kalau KPBU, ada, ini karena proyeknya raksasa, maka perlu ada
pemberian insentif, gitu, supaya tidak terlalu berat. Jadi potongan pajak, potongan lain-lain, penyediaan tanah. Gitu. Kadang-kadang untuk jalan tol misalnya, dia aneka ratusan kilo gitu. Kalau misalkan nanti hitung-hitungannya nggak BEP atau berat BEP-nya, dibangun dulu sama pemerintah. Oke, kalau gitu PUPR bangun dari segmen yang ini sampai ini, gitu, itu dibangun sama pemerintah supaya nanti yang dikomersialkan itu dihitungnya dari sini, dari yang sisanya. Kita bisa itu lihat di kejadian di tol di Jawa Timur, saya lupa tolnya yang mana. Tapi yang saya ingat, misalkan yang saya juga terlibat, itu adalah pembangunan kereta api. Ya, rel kereta jalur kereta api Makassar Parepare. Itu dipecah gitu. Ada yang didanai sama pemerintah full, berarti masuknya ke insentif sini gitu. Itu pakai PBJ Kasikal, ada yang penugasan BUMN, ada yang di KPBU kan. Nah, itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang selanjutnya gitu ya, durasi, mengingatkan ya, durasi kalau di PBJ berarti bersifat sekali selesai dalam jangka waktu yang relatif pendek, sedangkan kalau di KPBU durasinya bisa lama. 25, 30, 35, 40, 45, 50 gitu ya, 50 tahunan. Karena mitra perlu balik modal dan mendapatkan keuntungan yang memadai setelah besarnya investasi yang mereka injek dalam proyek tersebut. Dan mereka perlu ada kejelasan, karena kalau misalkan proyeknya nggak jelas, nggak menguntungkan, mereka mungkin lebih berpikiran untuk gimana kalau main saham atau mendanai Gojek misalnya, main gitu. Nah, selanjutnya ada insentif untuk menjaga kualitas. Kalau ada perbedaan konseptual yang lain adalah insentif menjaga kualitas. Kalau di PBJ, kontraktor tidak memiliki atau kurang memiliki insentif finansial personal untuk memastikan atau menjaga kualitas bangunan, kualitas konstruksi yang dihasilkan. Kenapa? Ya karena motivasinya lebih ke arah comply pada audit, ya kan, atau ya supaya menjaga reputasi lah. Nah, hal ini berbeda dengan yang di KPBU. Karena kontraktor punya insentif personal untuk menjaga kualitas pekerjaan. Apa insentif personalnya? Nah, tadi, yang di atas ini. Ya kan? Kan dia pengennya durasi lama. Dia kan setelah bangunan selesai, dia akan jadi operatornya. Kalau bukan dia operatornya, dia akan nunjuk perusahaan lain untuk menjadi operatornya atas nama dia. Nah, jadi dia pengen barang atau konstruksi yang dihasilkan itu wahid, gitu ya, oke, gitu. Dengan tujuan nanti dia bisa menekan operational and maintenance. Maintenance-nya atau biaya perawatannya bisa ditekan, karena memang barang-barangnya wahid, keren, udah bagus. Gitu. Jadi ada insentif personalnya di situ. Pada isu kepemilikan, gitu ya, maksudnya ini adalah langsung pemanfaatan, gitu ya, kepemilikan atau pemanfaatan, gitu, pemanfaatan masyarakat. Barang jasa tersebut langsung menjadi milik pemerintah atau dapat digunakan oleh publik. Itu kalau PBJ udah jelas ya. Tapi kalau di KPBU, walaupun langsung dapat digunakan publik, tapi transfer ke pemerintah lazimnya baru terjadi secara ofisial setelah masa kontrak atau konsesi berakhir. Nah, kenapa? Ya tadi, karena memang kontraknya jangka panjang. Bagaimana dengan keuntungannya penyedia apa? Ya, keuntungan dari penyedia adalah, kalau di PBJ tentunya adalah dapat pembayaran dari prestasi pekerjaan, sedangkan kalau KPBU dari dua jenis ragam, ya, sini dan strip atau ya, bukan atau, yaitu dari user charge dan strip atau availability payment. User charge itu maksudnya model kayak jalan tol gitu ya, kita lewat bayar. Siapa yang menggunakan siapa yang mau memanfaatkan infrastruktur tersebut harus bayar dulu.
Tapi kalau availability payment itu berarti pemerintah membayar secara berkala kepada si mitra untuk durasi yang panjang, ya. Dan pembayaran itu terjadi sepanjang si swasta atau mitra tadi itu memenuhi performanya. Jadi kalau dia perform 100% bayarnya segini, performnya sekian persen bayarnya segini, dan segala macamnya. Ada persentasenya. Saya katakan ini downstream atau karena pada faktanya regulasinya memang bilang seperti itu. Pertama, yang kedua, bisa saja nih kombinasi, misalnya seperti di air minum misalnya. Jadi masyarakat bayar untuk air yang didapatkan, ya kan? Tetapi supaya bayarnya nggak besar, masyarakat tetap bisa menjangkau biaya tersebut, maka si pemerintah, Pemda, konteksnya Pemda membayar secara berkala atas ketersediaan infrastruktur tersebut dan performa atas adanya air bersih. Jadi karena dibayar sama pemerintah, bisa dikatakan sebagai subsidi gitu ya, dibayar kepada pemerintah, maka harganya tarifnya bisa turun, user charge-nya bisa turun. Nah, hal-hal seperti ini mungkin poin besarnya itu adalah oke, gitu ya. Saya mundur lagi sedikit. Oke, kita PBJP dan KPBU tetap masuk ke tender. Masuk dalam payung yang tender sih. Beda apa enggak antara keduanya? Beda, tapi dia tetap masuk ke tender karena badan publik sama-sama keluar uang atau resources untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi itu tender, maka bagaimana caranya kita mengkonseptualisasikan lelang? Hemat saya, lelang itu ada setidak-tidaknya ada 3 versi, setidak-tidaknya. Atau mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada versi yang lain, menarik sekali untuk memperkaya diskusi kita ya. Versi yang pertama tadi pelepasan BMN atau barang milik negara ya, barang milik negara. Saya tambahkan ini. Barang milik negara ini pun saya kasih tanda kutip gitu, karena bisa saja ini adalah hasil sitaan, benda sitaan di siapa gitu koruptor disita barangnya, terus kemudian dilelang sama KPK, ya kan? Atau barang kendaraan dinas yang masih layak yang bisa operasional tapi sudah mau dilepas, mau dihapus statusnya sebagai BMN, maka itu dilelangkan dan segala macamnya. Itu hemat saya yang versi pertama. Sama-sama mendapatkan pemasukan kan konteksnya kan. Versi kedua itu ada yang tadi kita sudah jelaskan, singgung, yang lelang versi konsesi perizinan. Lelang konsesi migas, lelang konsesi frekuensi, atau kalau yang di luar negeri tadi lelang cimeng ya kan, tempat penjualan cimeng itu, atau lelang izin lokalisasi, atau lelang izin main tempat perjudian dan segala macam ya di luar negeri. Nah, tapi ada juga lelang yang versi nomor 3 menurut saya. Lelang versi 3 ini saya temukan ketika mempelajari regulasi tentang KSPDPK atau kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kalau melihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah 30 2014 itu ada nomenklaturnya sendiri tentang kerjasama pemerintah gitu ya. Terus kemudian nanti ada subnya yaitu KSPDPK, dan kemudian itu ada Permendagrinya, seingat saya undang mengatur tentang itu. Terus maksudnya itu adalah dengan pihak ketiga, ini adalah pihak ketiga yang dimaksud adalah swasta. Atau kita juga melihat dari KPBMN, kerjasama pemanfaatan barang milik negara. Ada isu BOT misalnya ya. Nah, memang harus saya akui ketika membaca dan pelajari
regulasi ini, KSPDPK, KPBMN gitu ya, ini agak tumpang tindih gitu dengan konteksnya KPBU gitu ya. Karena KSPDPK itu kalau bahasa saya ini bukan menerangkan tapi menggelapkan, karena semakin gelap bukan semakin terang regulasi yang dikeluarkan oleh Permendagri. Katanya itu diarahkan untuk jadi bingung apakah itu diarahkan untuk KPBU daerah, tapi realisasinya ketika orang baca malah berseberangan atau tidak pas dengan Perpres 38 2015 tentang KPBU. Sedangkan kalau pada isu KPBMN atau BOT, itu sebenarnya adalah cikal bakal KPBU, Build Operate Transfer di KPBMN itu. Tapi sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwa KPBU itu masuknya versi tender. Nah, di sini saya masukkannya malah di versi BOT ini saya masukkan ke versi lelang. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok bisa KPBU-nya masuk tender tapi BOT-nya masuk lelang? Nah, di dua slide terakhir, ada berapa ini? Nah, dua slide terakhir inilah yang saya coba jelaskan. Di slide utama saya yang terakhir cuma dua, gitu ya, dua terakhir ini. Sisanya kesimpulan dan penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kan ragam lelang atau lelang yang versi 3 ini, yang versi 3 nih ya maksudnya, lelang yang versi 3 ini, gitu. Menjelaskan kalau ada aset utama, ada aset gitu ya, terutama konteksnya tanah atau bangunan milik Pemda atau milik badan publik yang menganggur, maka dapat dikerjasamakan dengan swasta. Nah, kan kita ingat kembali gitu ya, saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar gitu ya. Lazimnya cara yang digunakan adalah BOT, gitu, di mana swasta ada tanah nganggur atau ada bangunan yang nganggur, gitu. Swasta diminta untuk build, ya kan? Membangun, build, terus kemudian swasta tersebut bisa mengoperasionalkan, membisniskan bangunan tersebut, terus nanti pemerintah bisa, saya kasih cetak tebal di sini karena bisa mendapatkan, bisa juga tidak mendapatkan, gitu ya. Bisa mendapatkan pemasukan secara berkala, dan kemudian di akhir masa kontrak bangunan tersebut dialihkan ke pemerintah, transfer, bisa BOT, gitu ya, tapi juga bisa yang terjadi BTO, jadi Build Transfer Operate. Nah, ini kan memang hemat saya nih masuk lelang nih. Kenapa? Karena ada bagian yang ini kan, mendapatkan pemasukan. Nah, dia masuk di situ. Kenapa dia lebih cocok untuk masuknya ke lelang? Karena ini. Gitu. Kalau di KPBU, pemerintah nggak dapat duit. Pasti keluar duit. Saking besarnya proyek itu, pemerintah nggak kuat nalangin duitnya, dia harus barengan. Gitu ya. Nah, pemerintah nggak akan lagi mintain duit buat swasta. Masuk, ada swasta mau terlibat di situ saja, sudah alhamdulillah soalnya. Nah, itu yang pertama ya, itu yang alasannya nih ya, satu nih alasan yang di sini. Nah selanjutnya, kenapa lagi BOT itu pada BOT atau KPBMN itu ya, semua resiko itu dipasrahkan ke swasta. Pemerintah tahu beres. Misalkan di Bappenas misalnya, di buku itu juga dijelaskan tuh, saya nulis bareng kawan di Bappenas. Di Bappenas itu dulu dia punya kantor di lokasi strategis di Jakarta, terus kemudian ada mitra datang, ini gimana kalau misalkan Bappenas kita sewakan tempat yang lain ya kan, untuk sekian waktu bangunan yang ada ini kami robohkan, terus kemudian nanti kami bangun yang tinggi, yang besar gitu ya. Terus nanti lantai berapa sampai lantai berapa Bappenas silahkan gunakan, tapi sisa lantainya mohon kami yang gunakan.
kami yang bisniskan untuk sekian puluh tahun. Nah itu kan kalau misalkan nanti ternyata kantor tersebut, kan penyewa kantor nih kan, kantor tersebut kosong gimana? Ya sudah, itu bisnisnya ditanggung sama swasta. Tidak ada pembagian risiko di situ. Pemerintah tahu beres dari proses pemindahan itu dicarikan tempat untuk tempat untuk pindahnya tadi itu untuk sementara gitu ya, dan segala macamnya. Pemerintah tahu beres. Itu pada konteksnya yang KPBMN. Sedangkan pada konteks yang KPBU, karena yang akan dibangun adalah infrastruktur raksasa, maka konsep pembagian resiko dibadankan dalam skema deregulasi. Jadi dulu zamannya Soeharto, pertama kali KPBU itu sebenarnya keluarnya pada zamannya Pak Harto, sebelum pada tahun 98, sebelum dia jatuh. Nah, tapi pada waktu itu belum ada pembagian resiko. Nah, baru ada itu zamannya Pak SBY, dan kemudian makin zaman 10 tahun zamannya Pak SBY itu yang regulasinya paling kuat di situ, baru kemudian diimplementasikan secara masif di zamannya Pak Jokowi. Konsep pembagian resiko ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ini kan proyek besar, infrastruktur besar, gitu ya. KPBU itu kan untuk membangun infrastruktur besar. IKN lah, airport lah, dam, ya, pokoknya yang raksasa-raksasa gitu. Nah, itu kan resikonya tinggi. Pemerintah nggak punya uang cukup, tapi resikonya tinggi. Nah, maka dari itu, resiko tersebut perlu dibagi antara pemerintah dengan antara badan publik dengan si mitra. Dibaginya gimana caranya? Dibaginya adalah dengan secara konseptual, pihak yang paling mampu mengelola resiko harus menanggung resiko tersebut. Jadi kalau pemerintah, resiko yang lazim ditanggung adalah perubahan regulasi lah, terus keadaan penyediaan lahan lah dan segala macamnya. Nah, itu yang harus ditanggung sama pemerintah. Kalau misalkan yang tanggung sama si investor apa? Ya misalkan kalau contohnya spam atau saluran sistem penyediaan air minum, berarti misalkan mencegah kebocoran di pipa atau memastikan debit air itu bisa sampai ke titik lokasi yang dengan pas gitu ya. Jadi kalau misalkan tekanan airnya itu terlampau tinggi, nanti pipanya akan tidak kuat misalnya. Tapi kalau tekanannya terlalu rendah, ada daerah lain yang tidak sampai airnya. Nah, hal seperti itu kan lebih bagus dikelola atau lebih mampu untuk dioperasionalkan atau ditangani oleh swasta. Nah, itu sebabnya harus dibagi gitu. Pihak yang paling mampu mengelola resiko harus menanggung resiko tersebut. Nah, hal-hal ini, konsep pembagian resiko ini nggak ada. Nggak ada di model KPBMN. Adanya di KPBU. Itu sebabnya kenapa saya masukkan KPBMN itu lebih masuk ke versi lelang, KPBU itu lebih masuk ke tender. Contoh misalkan tadi kan saya udah sempat menjelaskan di kontrak saluran sistem penyediaan air minum ya. Gitu. Nah tadi udah disebut. Mungkin saya izin untuk dikit bandingkan contoh yang tadi itu dengan contoh yang ada. Ini kalau ini kasus real pembangunan pasar di daerah Metro Lampung. Di putusan yang kami eksaminasi, saya dan kawan-kawan eksaminasi, itu ada pada intinya ada swasta, dia bermitra sama pemerintah, pemerintah punya lahan, ya kan, lahan tersebut nganggur, terus kemudian mau dibangun pasar, gitu ya.
terus nanti kemudian dapat bagian gitu ya, bagi-bagi. Sehingga logikanya masuk di KPBMN gitu ya, BOT lah. Nah, terus kejadian selanjutnya itu adalah pasar dibangun. Bangunan konstruksi dia dibangun gitu ya, belum tuntas gitu ya, karena lahan yang tersedia itu baru setengah. Setengah yang lain itu masih dikuasai untuk sebagai tempat parkir sama masyarakat sekitar. Harusnya pembebasan lahan itu kan urusannya pemerintah kalau dalam KPBU. Nah ini enggak gitu. Ini enggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi akhirnya terlunta-lunta, terkatung-katung, pembebasan lahan ini tidak bisa dilaksanakan. Karena pembebasan lahan tidak bisa dilaksanakan, konstruksi pembangunan pasar ini terhenti. Karena konstruksi terhenti, akhirnya yang terjadi adalah wana prestasi. Karena wana prestasi, maka yang terjadi adalah mereka saling gugat. Gitu. Swasta bilang, itu tanggung jawabnya pemerintah dong untuk beresin. Pemerintah malah bilang, pemerintah dan DPRD itu bilang, enggak, itu kamu yang harusnya tanggung jawab. Gitu. Nah, mereka bersaing kata itu masukkan ke pengadilan, peradilan umum, ya, pengadilan negeri, terus kemudian banding, kasasi, gitu ya. Itu putusan akhirnya yang menang adalah Pemkot, pemerintah yang menang. Dan itu adalah hal yang bagi kami itu adalah hal yang membingungkan, kok Pemkot ya yang menang gitu. Kalau begini posisi kasusnya harusnya yang menang adalah si swasta karena dia udah bangun gitu. Nah, kenapa itu bisa menang? Kami menganalisa boleh jadi karena regulasi yang digunakan atau perspektif kacamata yang dipakai sama hakim itu adalah regulasinya KPBMN. Kalau dia menggunakan regulasi KPBU sebagai optik analisanya, maka dia akan mengatakan bahwa ini harusnya dibagi resikonya, ini harus adil. Harus dibagi, harus adil. Kalau yang untuk pembebasan lahan, harusnya itu adalah tanggung jawabnya pemerintah yang salah. Nah, itu ceritanya kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, jadi kita di ending sesi ini gitu. Maka dari semua hal ini, dari semua elaborasi di atas, ada beberapa kesimpulan gitu ya yang saya coba tawarkan. Saya tidak mau memonopoli ini tawaran gitu ya. Mohon feedbacknya juga. Bisa saja tidak. Kalau di dalam dunia akademik itu kan nggak boleh dia memonopoli kebenaran. Gitu. Hanya dia bisa menawarkan gitu kan. Yang bisa saya tawarkan untuk disimpulkan adalah setidak-tidaknya ada 2 ragam tender. Pertama kita perlu punya konsep yang sama bahwa ada payung namanya kontrak pemerintah, itu yang pertama ya. Dari kontrak pemerintah itu payung besarnya itu kemudian dapat diklasifikasikan dalam tender dan lelang ya. Di tender ini ragamnya ada 2, yaitu PBJ dan KPBU. Sedangkan kalau yang lelang itu ragamnya setidaknya ada 3, yaitu tentang pelepasan BMN, yang kedua berkaitan dengan konsesi gitu ya, yang ketiga yang berkaitan dengan KPBMN, kerjasama pemanfaatan BMN. Nah itu jadi ada 5 total kan. Nah, jadi sesuai dengan judul saya, kenapa saya kasih 5 ya kan di awal 5 konsep gitu. Tapi bagi saya sebelum saya tutup gitu ya, saya berusaha menyatakan bahwa ini jangan-jangan bukan list yang tertutup, ya. Jangan-jangan bukan list yang tertutup karena mungkin bertambah jumlahnya. Gitu. Misalnya penugasan BUMN untuk penugasan pemerintah, penugasan pemerintah kepada BUMN untuk membangun infrastruktur misalnya, atau pengadaan vaksin, ya kan, Bio Farma misalkan diperintahkan sama Permenkes itu,
atau kerjasama Kementerian Koordinator Ekonomi dengan aneka platform online pada pembelajaran program Kartu Prakerja. Nah, itu gimana caranya kita mengklasifikasikan? Bagaimana caranya itu dikonseptualisasikan? Apakah itu masuk ke konsep pengadaan yang lain? Itu ya, sebagaimana bahasanya LKPP. Kartu Prakerja ini bukan tender, tapi seharusnya mengikuti asas-asas tender. Wah, ini kan menarik tuh. Dia bukan tender, tapi mengikuti asas-asas tender. Apa maknanya gitu? Apakah kita perlu bikin jadi 6, bukan 5 pengkonseptualisasian, tapi 6? Gitu. Atau jangan-jangan lebih dari 6. Nah, itu nanti yang akan menjadi bagian yang unkonklusif mungkin ya, belum bisa disimpulkan sekarang, dan mungkin mohon masukan dari Prof. Muji, Prof. Muhlis, Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, terakhir ini saya sedikit menginformasikan gitu ya, ada buku yang sedang dalam proses naik cetak gitu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mungkin tertarik atau tidak gitu. Tapi intinya itu adalah saya mau menunjukkan adanya di buku ini cerita tentang problem tidak percayaan yang terjadi di antara para pemangku kepentingan di pengadaan barang dan jasa, di ekosistem pengadaan barang dan jasa. Kalau yang biasa kita kenal ya karena ASN dicurigai macam-macam. Oke lah, itu satu isu gitu. Tapi yang saya ingin fokuskan di awal buku ini adalah kecurigaan tentang APH yang justru mempengaruhi atau mengganggu integritas sistem pengadaan. Jadi APH-nya yang nakal. Saya tunjukkan hasil wawancara saya dengan beberapa tempat di aneka beberapa orang di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda, di waktu yang berbeda. Saya tunjukkan juga dengan riset-riset dari sarjana barat yang datang ke Indonesia untuk untuk mendalami gitu ya. Dan sama, kesimpulannya sama kurang lebih di situ. Nah, saya coba ceritakan kenapa itu terjadi, masalahnya apa, masalah konseptualnya apa, gimana caranya ngatasinya. Selain dan utamanya buku ini menceritakan tentang aneka masalah maladministrasi yang terjadi di PBJP gitu ya, termasuk bagaimana cara mengatasinya dari perspektif perbandingan hukum dengan Belanda dan Inggris. Ini karena saya dulu, ini disertasi saya yang kemudian saya bahasa Indonesia kan ya Bapak Ibu, jadi saya nulis ini di Belanda, di Utrecht, tahun 2017 saya selesaikan, tapi baru sempat saya bereskan alih bahasakan tahun lalu, pertengahan tahun lalu, baru saya kirimkan ke penerbit ya. Dan sekarang masih proses cetak. Nah, karena saya dibiayai sama pemerintah Indonesia untuk berangkat studi itu, maka saya berjanji atau declare gitu ya, berjanji ke diri saya bahwa saya nggak akan mau dapat keuntungan dari penjualan buku ini. Jadi kalau misalkan ada buku ini nanti ternyata UGM Press berhasil menjual signifikan, terus kemudian saya dapat royalti gitu ya, nanti royaltinya sepenuhnya untuk kegiatan sosial. Saya nggak mau ambil lagi, udah cukup, saya sudah berterima kasih sama masyarakat Indonesia yang sudah berkenan membiayai saya untuk riset dulu. Mungkin itu Prof. Muji, Prof. Mulis yang dapat saya laporkan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Riko atas penyampaian materinya yang luas, mendalam. Mungkin bagi sebagian peserta adalah ketemu hal-hal yang baru ini. Perlu mencerna berkali-kali. Ya, nanti masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa menyimak dalam YouTube-nya. Nanti kita tayangkan dalam YouTube-nya, Bapak Ibu bisa belajar berkali-kali. Sama seperti saya, seperti itulah, belajar berkali-kali. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau memberi pendapat lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya ini. Ada, silakan. Nampaknya belum ada ya. Ya. Kalau
Oke, ada. Kalau buku ini Pak ya, tata kelola pemerintah yang baik dan pengadaan barang jasa pemerintah ini berapa halaman Pak ini kira-kira Pak? Sekitar 280 halaman, Pak. 280 halaman ya. Oke, Ya. ini sangat baik untuk mendukung referensi pengadaan ya, yang sangat minim di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini memperkaya lah khazanah perbendaraan atau referensi tentang pengadaan. Amin, 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 Pak. Ya, oke. Bagaimana Pak Erwin Mutakin, ada pertanyaan? Belum lagi, Suhu, belum. Perlu waktu juga ini memahami. Ya, KPPU ini bagi sebagai peserta mungkin interaksinya agak jarang sekali ya, jarang sekali KPPU. Mungkin bagi yang berinteraksi mungkin tidak ikut webinar ini mungkin gitu. Ya. Betul. Ya. Ya, kami mohon maaf ini Bapak Ibu tadi memang saya juga mohon maaf sama Prof. Muji gitu ya. Ya memang yang kami coba lakukan saya dan kawan-kawan itu melihat dari perspektif outsider gitu ya, melihat dari atas gitu. Sehingga memang bahasanya konseptual ini. Bukan kurang praktis gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu juga bisa membantu hasanah atau ekosistem atau pengadaan tender pada umumnya gitu ya. Saya cuma khawatirnya tuh kalau misalkan kita tidak punya konsep yang pas, nanti regulasinya kita juga membingungkan gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan agak terlalu konseptual ini, Prof. Muji, Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya tadi saya katakan mungkin ini harus dicerna berkali-kali oleh peserta. Maka kita sediakan nanti fasilitas di YouTube-nya bisa ditonton berkali-kali. Nggak apa-apa. Siap. Selalu bermanfaat. Ya. Pak Riko tadi berapa kali ini membantu kasus-kasus KPPU ini yang pengalaman selama ini? Iya, nggak banyak Pak, karena memang nggak tidak sengketanya juga tidak sudah berusaha dimitigasi gitu ya sebelum masuk ke pengadilan mereka itu. Kami posisi membantu itu kadang-kadang dalam posisi memberikan pendapat profesional Pak, independen, memberikan pendapat independen. Jadi nih gajah sama dua gajah ini bertarung misalkan ya, si badan publiknya agak gamang gitu karena yang bertarungnya gajah-gajah gitu. Dia minta masukannya dari aneka pihak, salah satunya dari ke UGM gitu. Kemudian terlibat. Dan itu pun juga pasti multi perspektif. Jadi masih ada pakar transportasinya, ada pakar hukumnya, ada pakar IT-nya dan ekonominya dan segala macamnya untuk lihat itu. Selalu dalam bentuk tim, Pak. Nggak pernah saya ini sendiri gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi kita biasanya mengalami keterbatasan anggaran, apakah itu APBN, apakah itu APBD, itu menjadi alasan kita tidak bisa memajukan daerah kita. Padahal kita bisa mencari alternatif yang lain. Seperti apa itu? Mencari dana dari KPPU, atau pemanfaatan aset, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi hidup kita tidak boleh ada alasan itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang nggak jelas mungkin Bapak Ibu, atau ada yang bagian yang kecepatan, gitu. Atau bahkan mungkin ada bagian yang Bapak Ibu tidak sependapat,
monggo. Gitu. Kalau di dunia akademik itu haram hukumnya bagi narasumber atau sebagai dosen itu untuk memonopoli pendapat gitu kan. Nah, saya ingin belajar juga dari Bapak Ibu. Kalau misalkan ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak sependapat, maka please untuk menyampaikan. Gitu. Oh, ada nih, mungkin dari Pak Rofik Widadi. Ada juga dari Bu Rustiati. Silakan kita pesan dulu Pak, ada Pak Rofik Widadi dari. Terima kasih Pak. Dari Pemda mana Pak? Silakan. Pak dari Kementerian Kelautan Pak. KKP Kementerian Kelautan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi dari kuliahnya Pak Dr. Riko tertarik juga itu, menarik juga itu. Karena di tempat saya itu kan ada isu baru ini Pak, masalah tentang penangkapan ikan terupur. Nah ini istilahnya mereka sebelum nanti pada waktu penangkapan kan mereka mendapatkan izin dan negara akan mendapatkan PNBP dari hasil konsesi penangkapan ikan tersebut. Nah cuma kemarin kita masih berdebat ini. Mereka nanti memilih perusahaan yang bisa mendapatkan kuota penangkapan ini menggunakan beauty contest. Nah, kalau menurut beauty contest ini kan maksudnya kalau tender ya. Padahal kalau tadi lihat dari ceritanya Pak Dr. Riko, seharusnya kalau saya berpendapat ini mungkin harusnya maksudnya ke lelang kan, karena ini dilelang. Ada konsesi, nanti negara mendapatkan pendapatan dari hasil penangkapan ikan tersebut yang nanti akan masuk ke PNBP bentuknya. Mungkin pendapatnya Pak Dr. Riko, apakah ini bisa masuk dalam lelang ya, nanti untuk mendapatkan izin penangkapannya? Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Silakan Pak Riko, ini masalah apa nih? Konsistensi mungkin. Betul Pak, ini hemat saya juga sama. Itu sepakat sepenuhnya dengan Pak Rofik ya. Itu secara konseptual dia masuknya di konsesi pasti. Kenapa konsesi? Karena di Undang-Undang 30 2014 gitu ya, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, konsesi itu diartikan sebagai keputusan pemerintah gitu ya, pejabat pemerintah yang berwenang gitu ya, sebagai wujud persetujuan dari wujud persetujuan gitu ya dalam pengelolaan fasilitas umum dan strip atau sumber daya alam. Walaupun ditambah lagi dan strip atau pengelolaan lainnya gitu ya. Nah, jadi karena ini konteksnya adalah pengelolaan sumber daya alam, dia masuknya ke posisi konsesi gitu ya. Dan karena dia itu masuk ke posisi konsesi dan negara mendapatkan pemasukan dari situ, maka seharusnya nomenklatur atau terminologi yang kita gunakan adalah terminologi lelang. Gitu. Nah, problemnya adalah ini ragam regulasinya ini belum tentu ready dengan itu. Jadi yang coba ini kan gagasan ini itu berangkat dari keruwetan penggunaan kata tender dan lelang ini kan. Nah, ketika gagasan ini lahir, ini harus jadi arus utama dulu, sama-sama segala pihak itu harus menyadari, oh iya ya, ini memang harusnya kita bedakan ya. Gitu. Nah, setelah itu, baru tahapan selanjutnya adalah formulasi regulasi. Gitu. Nah, dalam tahap ini, saya nggak yakin apakah regulasinya sudah ready. Gitu. Nah, regulasinya sudah ready atau belum? Kalau regulasinya belum ready, hemat saya ya sudah diikuti saja regulasi yang ada saat ini, tetapi kita sama-sama mengingat atau sama-sama, kalau misalkan sependapat ya, kita sama-sama mensepakati dan mengingat bahwa sebenarnya terminologi yang pas ini adalah lelang.
karena ini terkait dengan konsesi. Itu sudah satu langkah lebih maju dibandingkan atau sudah oke lah gitu. Karena setidaknya kita tahu ada masalah dan tahu cara mengatasi masalah tersebut. Kalau misalkan kita nggak sadar bahwa itu adalah masalah, itu yang menjadi mengkhawatirkan menurut saya. Hemat saya seperti itu, Kira-kira Pak. Kalau ya, mungkin satu lagi Pak Riko. Ya. Ini kalau umpamanya terminologinya seperti ini salah, ini kira-kira dampaknya apa ya Pak? Kalau nanti terminologinya salah. Nggak masalah, Pak. Kalau jadi regulasi, ya yang harus kita lakukan tadi adalah mengubah regulasi, ya, mendorong perubahan regulasi. Sebelum proses tersebut tercapai, maka regulasi yang ada ya digunakan saja dulu. Nggak ada masalah. Tapi kita harus sama-sama punya sense atau sensitivitas bahwa ini terminologinya nggak pas nih, gitu. Karena konsepnya keliru. Nah, juga nanti kalau misalkan kita sama-sama punya sensitivitas yang sama, kita sama-sama bisa mengusulkan mendesakkan kepada pembuat regulasi untuk memperbaiki, untuk memperjelas. Gitu. Kapan sesuatu disebut sebagai tender, kapan sesuatu disebut lelang, biar jelas itu. Durasinya berapa lama? Ini kan misalkan ngatur tentang durasi gitu. Itu kan belum clear kan, Pak? Belum. Masih draftnya juga masih belum. Iya. Masih sosialisasi. Betul. Aturannya ya, juga masih digodok ini. Kan membingungkan itu. Kalau misalkan kita baca jadi gimana caranya kita mau atur regulasi durasi yang pas ini bagaimana caranya? Kapan kita bisa katakan badan publik yang satu itu sudah tepat mengukur atau memberikan konsesinya itu sekian 10 tahun katakanlah ya gitu. 10 tahun ini sudah tepat atau belum? Kenapa 10 tahun? Kenapa bukan 8 tahun? 7 tahun, 6 tahun atau dan segala macamnya. Itu kan regulasinya belum tersedia dan juga masih menjadi ruang untuk kita sama-sama isi gitu, untuk sama-sama kita berdebatkan dan maka dari itu buku ini atau bahkan meeting ini yang dipromotori sama Prof Muji ini ya tujuannya salah satunya untuk mempromosikan ada kekosongan yang perlu kita diskusikan yang mungkin tidak benar-benar kita sadari atau terlupakan karena saking banyaknya isu yang kompleks di pengadaan barang dan jasa. Demikian Pak Rafiq. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Rafiq, bagus sekali nih. Oke, Pak Rafiq. Sekarang ke Ibu Rustiati. Silakan Bu, dari Pemprov Jabar ya, Jawa Barat. Iya, terima kasih Pak Muji, Pak Riko. Perkenalkan saya Ati Pak dari Pokja Biro Pengadaan Barang Jasa Jawa Barat Pak. Salam kenal Pak Riko. Salam kenal Bu. Iya, dan Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini sebenarnya saya belum pernah nih, Pak Riko, saya mengalami atau jadi Pokja KPBU ya, Pak Riko ya. Tapi mendengar pengalaman teman-teman yang sudah, ini kalau dari sisi waktu memang lebih panjang daripada proses tender biasa ya, Pak ya. Terus juga permasalahannya kelihatannya memang saya belum nangkep nih dari teman-teman permasalahannya apa gitu. Nah, mungkin dua hal ini Pak yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya dari sisi waktu nih Pak, proses tender KPBU ini minimal berapa lama dan maksimalnya berapa lama ya Pak ya? Paling enggak kita biar punya gambaran. Pertama itu Pak. Terus mungkin ada 3 ya Pak pertanyaannya. Yang kedua nih, pelaku pengadaannya nih siapa aja ya? Kalau tadi kan dilihat hanya pemerintah dan swasta. Apakah pemerintah ini siapa aja dan swastanya bisa lebih dari satu atau bagaimana? Yang terakhir, yang ketiga, Pak, sebenarnya permasalahan yang dihadapi itu apa saja sih, Pak, dalam proses pemilihan atau KPBU ini, serta bagaimana memitigasi risiko atau mengantisipasi permasalahan ini timbul nantinya gitu, Pak. Begitu saja, Pak Riko, terima kasih. Pak Muji, terima kasih. Teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ati, ini pertanyaan yang menarik sekali gitu ya.
nanti saya mungkin juga bisa sharing ada beberapa tulisan gitu. Saya juga sempat nulis tentang isu ini di Kompas. Nanti mohon saya sharekan ke Pak Muji, kalau misalkan Pak Muji anggap itu menarik, mungkin bisa diteruskan juga kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, sebagai catatan tambahan dari meeting ini. Problem pada tender KPBU, yang pernah saya lihat gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini berdasarkan pengalaman personal, belum tentu ini juga terjadi di aneka tempat yang lain. Tapi mungkin juga terjadi di tempat yang lain. Problem yang paling utama itu adalah pimpinan badan publik, dia memaksakan untuk terjadinya KPBU. Kenapa dia paksakan untuk melakukan KPBU? Karena didorong-dorong sama pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu mempromosikan, KPBU. Oh, sekarang harusnya KPBU, kita bisa bangun KPBU aja. Jadi itu seakan-akan dimasifkan, digencarkan sebelum pandemi ya konteksnya. Sebelum pandemi dimasifkan, digencarkan gitu ya. Sehingga itu hal yang bisa dikatakan mushrooming gitu, menjamur. Nah, menjamur. Kalau ada daerah yang berhasil KPBU atau melaksanakan atau mengusulkan KPBU, maka dia dielulukan dibandingkan daerah yang lain. Problemnya adalah pimpinan badan publik itu belum benar-benar paham apa itu KPBU. Problemnya di situ, gitu. Yang diceritakan sama pemerintah pusat, kalau misalkan saya datang ada aneka ketemuan itu, yang diceritakan sama pemerintah pusat tampaknya yang manis-manisnya aja dulu. Yang ruwetnya, nanti misalkan itu ini nanti ini ya tapi intinya beginilah Bapak Ibu. Yang ketika menceritakan intinya itu yang diceritakan yang menarik ini, bahwa tidak membebani anggaran daerah lah, ini nanti kalau bermitra sama swasta akan lebih efektif dan efisien. Saya ketika hadir di beberapa titik untuk mendengarkan pandangan atau sosialisasi misalnya, komentar atau dalam hati saya katakan bahwa ini informasinya kurang proporsional, harusnya dijelaskan yang komprehensif, baik yang menarik sama yang tidak menariknya gitu, atau tantangannya itu apa. Nah, sehingga karena yang dibayangkan oleh pengambil kebijakan atau top management level dari badan publik itu adalah yang cantik-cantiknya, yang indah-indahnya gitu kan. Nah, ya sudah, dia bilang gitu kan, ini untuk kejadian ini, untuk kasus ini, kita selesaikan dengan KPBU. Yang itu jadi proyek X, Y, Z yang ada di RPJM, RPJMN atau RPJMD gitu ya, atau di Renstra kementerian gitu. Ini kita handle dengan KPBU. Sudah, bosnya udah bilang kayak gitu, pimpinan pucuk, pimpinan tertinggi di badan publik sudah mengatakan seperti itu duluan. Padahal yang harusnya mengatakan itu bukan dia. Yang harusnya mengatakan itu adalah tim asesmen awal itu. Ini ada proyek ada proyek awal nih kan, katakanlah pengolahan sampah misalnya. Pengolahan sampah, dia itu sampah ini mau dikelola untuk lebih menghasilkan pembangkit listrik misalkan, kan? Maka volume sampah kita ini per hari berapa? Apakah sampah kita ini sudah diklasifikasikan menjadi yang sampah daur ulang, plastik atau belum gitu? Kalau misalkan belum, maka nanti harus bagaimana prosesnya itu untuk transisi sebelum dimasukkan ke mesin yang bisa nanti membangkitkan energi listrik ini. Kira-kira bisa apa enggak? Biayanya berapa? Ini waktunya mendesak apa tidak? Kalau waktunya sudah mendesak, apakah cukup untuk tendernya? Karena nanti kan harus ada proses yang panjang dulu kan. Kita harus bilang dulu sama ada hitung-hitungan ekonomi dulu bahwa ini kalau dihitung-hitung swasta akan mau masuk ke sini. Swasta akan mau masuk. Swasta akan mau masuk karena
begini. Ini bisnisnya lukratif atau menggiurkan. Gitu. Jadi swasta mau masuk. Kita harus kasih konsesi sekian tahun. Harus ada penjelasannya dulu kan. Gitu. Anggaran kekuatan fiskal daerah kita adalah segini, maka kalau misalkan kita biayai dia, katakanlah secara berkala per bulan, kita bayar ke dia sekian rupiah, maka DPRD nggak akan marah-marah, misalkan. DPRD akan sepakat, kasih lampu hijau. Nah, gitu-gitu kan harus ada harus ada kajian dulu yang komprehensif di bagian awal gitu ya, sebelum yang itu nanti dijelaskan kepada pimpinan badan publik, sebelum pimpinan badan publik menyatakan ini mau lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah gitu. Problemnya adalah tadi gitu, pimpinan badan publik sudah menyatakan duluan, woi, kita go KPBU. Wah, gitu kan. Nah, setelah bilang go KPBU, hasil kajian di lapangan, nah ini sebagian birokrat itu sungkan untuk berseberangan pendapat dengan atasannya. Jadi saya disuruh mendampingi gitu kan, saya suruh mendampingi suatu badan publik, mohon maaf gitu. Terus saya bilang, Pak, ini nggak visible. Kalau Bapak pengennya kayak gitu, sudah lah. Kalau Bapak waktunya terbatas, kondisinya udah separah ini, ya sudah, PBJ aja dulu. Gitu. Nah, pengadaan barang dan jasa dong. Perbaiki aja, kalau misalkan udah mepet kayak gini, mau cepat. Nah, tapi mereka, si ASN-ASN ini, aduh, tapi beliau sudah memberikan arahan, gini ya Pak, wah, ya sudah kan, jadinya. Sudah, jadinya bingung sendiri tuh karena apa, pengambilan keputusan itu didasarkan pada keyakinan atasan dan bukan berdasarkan kajian gitu. Jadi keputusannya itu kalau dalam bahasa kami tidak evidence based, tidak berdasarkan bukti dan analisa, tapi berdasarkan asumsi keyakinan dari si pengambil keputusan. Dan ASN yang di bawahnya itu sungkan untuk berseberangan pendapat. Hemat saya itu adalah hal yang paling signifikan yang menjadi tantangan gitu ya. Memang ada analisa, ada terkait dengan pertanyaan Ibu yang lainnya, terkait dengan pelaku atau pihak lain yang terlibat gitu ya. Ibu tadi menggunakan istilah pelaku pengadaan, tapi saya permisi untuk menggunakan kata pihak lain yang terlibat. Gitu. Ada sekretariat KPBU tentunya ya, ada sekretariat KPBU di level pusat yang menjembatani antara Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, ya itu ya, terutama ya sekber sekretariat bersama itu untuk mendiskusikan suatu proyek itu cocok di KPBU kan apa tidak. Terus nanti juga ada apa? Ada PTPII. PTPII itu kurang lebih garantor, Bapak Ibu sekalian, garantor. Jadi yang mau kita kerjasama ini kan swasta yang besar, bahkan mungkin dari luar negeri. Takut ini nanti setelah kita investasikan uang dalam jumlah besar ke proyek ini, nanti jangan-jangan kepala daerahnya ganti. Nah, kalau kepala daerahnya ganti, jangan-jangan nanti kepala daerahnya sekarang oke. Yang selanjutnya, kalau kita nggak dibayar bagaimana? Nah, kan ada kekhawatiran kayak gitu kan, swasta ada kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran tersebut ditangkap oleh pemerintah pusat, gitu kan. Terus kemudian keluarlah regulasi yang intinya membentuk, salah satunya membentuk PTPII tadi itu. Jadi PII nanti itu akan ikut terlibat dalam mengawal proyek. Dia akan memberikan masukan dan segala macamnya gitu ya. Terus kemudian PTPI ini akan garansi. Oke, ini proyek sudah visible, sudah oke nih, sudah clean and clear. Lahannya ada, ininya ada, anggarannya ada, ACC dari DPRD juga udah ada gitu. Pokoknya udah clean. Saya yang jamin, saya itu PII. PII bilang, saya yang garansi nih proyek. Kalau badan publik ini ngemplang, maka investor boleh nagihnya ke saya. Nah, kalau nanti ngemplang, boleh nagihnya ke PTPII. Nanti PTPII yang akan bayar. Jadi investor nggak perlu takut. PTPII nanti yang akan bayar.
Nanti setelah dibayar sama PTPI yang kemudian akan nagih ke PTPI ini BUMN ya, di bawah Kementerian Keuangan. PTPI nanti akan nagih ke badan publik tersebut. Kalau berhasil ya sudah, masalah beres. Kalau tidak berhasil, PTPI akan lapor sama ibunya. Nah, Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Bu Menteri, ini saya dikerjain nih sama badan publik yang itu tuh gitu. Dia ngemplang, saya talangin, tapi dia nggak mau gantiin ke kita gitu. Nah, sudah. Kemudian nanti Kementerian Keuangan akan bikin mekanisme, ya sudah kalau gitu ada dana alokasi yang akan dipangkas. Dana alokasi badan publik tersebut akan dipangkas untuk ditarik anggarannya dilarikan ke PII supaya nanti PII nanti akan bayar terusannya ke investor. Kurang lebih gitu, Ibu yang dapat coba permisi saya sharingkan. Ya, terima kasih Pak Riko, cukup menjelaskan sekali nih. Terima kasih. Pak Muji, terima kasih. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Oke, atas penjelasan Pak Dr. Riko tadi. Ya memang kalau kita pahami ya, mengenai ide-ide atau gagasan yang ada itu sering-sering dimunculkan dalam kesan yang indah dan positif. Tidak ditampilkan sisi lain yang dalam negatif atau tidak bagusnya. Kalau dulu saya pernah bekerja di Kementerian Keuangan juga ya, marketing surat utang negara dan sebagainya, saya buat yang positif dan saya juga buat sisi negatifnya. Bapak Ibu akan mengalami negatif seperti ini. Ya, jadi risiko-risiko itu sudah kita ungkapkan. Ini yang kadang-kadang di sisi pengadaan ini jarang seperti itu, mengungkapkan risiko dan bagaimana mitigasi risikonya. Gitu. Berikutnya mungkin yang kita sampaikan dengan adanya KPBU dan sebagainya, ini ada celah-celahnya dan perjalanan panjang. Ya seharusnya ada kajian staf lah. Kadang-kadang staf juga nggak mampu, harusnya memang harus dibentuk kajian tim. Ya, tim yang akan mengkaji langkah-langkah panjangnya itu, dan apa mungkin juga nanti peluang-peluangnya, dan apa juga itu mungkin risiko-risikonya ya. Bapak Ibu yang hormati, Pak Dr. Riko ini sebagai editor buku tentang ini, kontrak pemerintah ini, ya. Di beberapa judul ya Pak Riko ya, ada beberapa judul yang membahas tentang KPBU. Jadi Bapak Ibu perlulah mengkoleksi buku ini. Berikutnya saya beri pendapat, yang kecil-kecil itu tidak perlu pakai proses KPBU yang panjang. Contohnya apa? Sewa parkir, pengelolaan parkir untuk rumah sakit, pengelolaan parkir itu kan ya nilainya kan nggak besar, mungkin cuma 3-4 miliar. Ya udahlah pakai pengadaan biasa saja seperti jasa lainnya. Yang memiliki keuntungan yang besar, pelayanan baik itu yang akan diterima misalnya itu. Tidak perlu dengan proses KPBU yang lama dan panjang. Bisa pakai proses jasa lainnya saja. Mungkin ini karena waktu sudah terbatas, Pak, dari Pak Dr. Riko ada testimoni atau penyampaian akhir ini sebelum acara kita tutup, silakan Pak. Ampun Pak Muji, matur nuwun sangat ini atas invitasinya dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan berdialog dan mendengarkan. Saya sungguh berterima kasih. Semoga tetap bisa silaturahmi terus. Sukses selalu. Oke, Bapak Ibu, demikian penyampaian dari Pak Dr. Riko. Mudah-mudahan membuat wawasan lebih banyak lagi, ya, membuka peluang-peluang. Jadi pengadaan tidak terbatas, ya, banyak hal yang perlu masih kita pelajari. Demikian, semoga acara kita ini bermanfaat, ya, memudahkan bekerja kita, memudahkan pengadaan kita. Demikian, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Riko dan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang hadir dalam forum ini. Demikian, kita tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.